Tiga hal inilah solusinya. Yang punya anak punya masalah nggak dengan anaknya? Yang punya istri punya masalah dengan istrinya? Hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas tiga hal yang akan menolong kita dalam menghadapi masalah dan problematika kehidupan kita, yang akan membantu kita dalam menghadapi rumah tangga kita, menghadapi masalah-masalah keluarga. Hadirin punya masalah keluarga enggak? Hadirin, saya sih nggak punya masalah keluarga Pak Ustadz, nggak punya masalah rumah tangga. Udah nikah? Belum. Gimana? Itu juga masalah, hadirin. Masalah jomblo. Bagi yang merasa punya masalah rumah tangga, tiga hal inilah solusinya. Yang punya anak punya masalah nggak dengan anaknya? Punya ya. Yang punya istri punya masalah dengan istrinya? Hah? Punya masalah nggak jemaah? Hah? Enggak? Punya? Kelihatan dari muka-mukanya. Ini muka-muka banyak masalah. Tapi nggak usah baper, hadirin. Kalau kita baper itu juga masalah, berarti masalah baper. Yang punya bisnis, punya dagangan, gimana, penjualan lagi bagus nggak di bulan-bulan ini, hadirin? Hah? Bagus ya? Banyak yang nggak bagus penjualan. Maka ini tiga solusinya. Bahkan yang merasa imannya lagi turun, imannya lagi berkurang, ini tiga penolongnya. Dan yang membuat kita semakin penasaran dan semakin merasa butuh mendapatkan tiga penolong ini, karena tiga hal ini langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tiga hal ini itu bermula ketika turunnya sebuah ayat dari Al-Quranul Karim. Dalam surat At-Taubah ayat 34, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan hartanya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menunaikan hak harta tersebut, mereka tidak infakkan harta itu di jalan Allah, mereka tidak zakat, mereka nggak bayar zakat, hadirin, mereka nggak mengeluarkan dan mengamal dan melaksanakan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta mereka,
Maka Allah berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka berilah kabar gembira. Oh, kok kabar gembira, Ustaz? Itu yang Allah firmankan, "Fabashshirhum." Maka berilah kabar gembira. Surga? Enggak. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang punya harta lalu dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ketika ayat ini turun, hadirin Allah muliakan, ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi SAW, sebagaimana yang dibawakan oleh Thauban. Beliau menyampaikan bahwa ketika ayat itu turun, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Dan mereka mengerti bahasa Arab, ilmu mereka tinggi, hadirin, dan mereka benar-benar menangkap poinnya, menangkap pesannya, bahwa harta, bahwa emas dan perak itu ternyata bisa membuat orang tuh diazab dengan azab yang pedih. Maka fakta ini dalam surat At-Taubah ayat 34 ini membuat mereka memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidhuh." Atau ayyul mali khairun fanattakhidhahu. Andai saja kami mengetahui harta yang terbaik sehingga kami bisa mendapatkannya, kami bisa memilikinya, dan kami bisa menjaga diri kami dari siksa api neraka. Jadi mereka sadar bahwa punya uang, punya emas, punya perak itu bukan jaminan. Bukan jaminan selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan jaminan hidup bahagia, bukan jaminan hidup tenang, bukan jaminan hidup tentram. Mereka ngerti itu. Maka mereka menginginkan, kalau begitu harta apa yang paling baik, kata beliau atau kata mereka, sehingga kami bisa memiliki harta itu lalu bisa kami gunakan dan hidup kami tenang. Dan ini penting, hadirin sekalian, karena hari ini banyak sekali orang tuh yang tidak paham tentang fakta ini. Mereka pikir kalau punya duit pasti bahagia dan nggak mungkin diazab sama Allah. Mereka pikir kalau mereka punya uang itu tanda Allah sayang sama kita secara mutlak. Mereka lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-15 dan 16 dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Fa'ammal insan
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika Allah Subhanahu wa taala menguji dia, lihat garis bawahi, menguji dia, lalu Allah muliakan secara duniawi, Allah kasih nikmat-nikmat dunia, Allah kasih harta kepada dia, maka dengan sederhananya dia bisa mengucapkan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun jika dia diuji oleh Allah, Allah sedikitkan uangnya, Allah seretkan rizkinya secara materi, Allah buat dalam beberapa bulan ini dagangannya kurang laku, maka mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah merendahkan aku, menjatuhkan aku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin? Kalla, bukan begitu cara berfikirnya, bukan begitu cara memahaminya, bukan, hadirin. Uang itu bukan jaminan. Uang itu bukan tanda kita ditolong sama Allah. Kalau uang adalah tolak ukur, maka kesimpulannya Abu Jahal lebih mulia daripada Bilal radhiyallahu ta'ala an. Fir'aun lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam. Bukan itu, hadirin. Dan para sahabat memahami hal tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk mencari kebaikan. Maka mereka bertanya, ayyul mali khair? Ayyul mali khairun? Harta apa yang paling baik? Harta apa yang paling berkah? Lihat bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu pertanyaannya, kalaupun menanyakan harta, bukan seperti kita atau sebagian kita. Mereka bertanya, ayyul mali khairun? Harta apa yang paling berkah? Harta apa yang paling baik? Harta yang seperti apa sih kalau aku punya itu aku semakin beriman? Coba hadirin, kalau kita pas pengen harta pertanyaannya apa? Kalau kita ingin menaikkan omset penjualan kita, pertanyaan kita itu apa? Coba jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Ya, iya, strategi titik. Gimana gue bisa punya harta yang banyak ya? Gimana gue bisa kaya seperti dia gitu loh. Jadi langsung berpikirnya gimana bisa kaya seperti dia? Gimana anak bisa punya mobil sebagus dia? Titik gitu loh. Kalau para sahabat tuh enggak, hadirin. Para sahabat itu ayyul mali khairun? Gimana dapetin harta yang berkah, yang baik? Sehingga kalau kita punya, kita nggak berubah. Kalau kita punya tuh harta, kita tetap rajin sholat, kita tetap memakmurkan masjid, kita tetap jadi hamba Allah yang baik. Itu pertanyaan mereka. Maka apa jawab Rasulullah SAW, hadirin? Ketika beliau ditanya tentang ayyul mali
khairun fanattakhidahu. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab. Nabi SAW nggak mengatakan duit doang yang lo pikirin, ngaji sana. Enggak, Nabi SAW nggak bilang begitu. Harta doang, katanya udah ngaji, masa bicara harta? Oh enggak, Nabi SAW nggak bilang demikian. Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Beliau memberikan 3 hal. Yang pertama, ya, catat nih. Ya. Tadi pertanyaannya para sahabat apa? Ayyul mali khairun. Harta apa yang berkah? Nah itu. Gimana hadirin? Pengen harta nggak? Jujur aja jujur. Paling nggak kita masuk surga dari kejujuran. Gitu. Pengen harta? Masya Allah. Yang pengen cuma 20 orang. Yang lain pengen banget. Masya Allah. Pengen banget. Nah kalau kita pengen punya harta yang berkah, catat solusi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Yang ketiga, istri yang beriman. Dalam riwayat, wa zaujatun salihatun tu'inu ala amri dinika wa dunyaka, yang menolong urusan agama kamu dan urusan duniawi kamu. Udah Pak Ustadz, terus duitnya mana? Oh, sabarlah hadirin, jangan emosi hadirin. Tapi beneran udah hadirin, udah sampai di situ. Yang pertama apa tadi? Lisanun dzakir. Yang kedua, qalbun syakir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani, istri yang solehah, istri yang beriman, yang menolong kita agar tetap istiqomah dan beriman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, duitnya mana Pak Ustadz? Gimana? Uangnya di mana hadirin? Ternyata nggak ada kata uang yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya percuma dong Pak Ustadz. Oh enggak. Tadi katanya minta yang terbaik. Apa pertanyaan tadi? Ayul mali khairun, harta apa yang terbaik? Harta apa yang berkah? Ini harta yang berkah hadirin. Inilah harta terbaik. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah, dalam riwayat salihah. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan,
Ini pelajaran mahal bagi kita. Jamaah, kalau ingin yang terbaik, ini yang terbaik. Kalau kita jujur ingin harta yang paling berkah, paling terbaik, dan memberikan solusi dalam semua masalah kehidupan kita, ini hadirin. Kenapa demikian? Karena harta itu, kalau yang kita maksud uang, emas, dan perak, itu kemampuannya terbatas. 3 hal yang disampaikan Rasulullah SAW ini jauh lebih powerful daripada uang yang kita miliki sebesar dan sebanyak apapun. Hadirin yang Allah muliakan, percaya nggak nih hadirin? Jujur. Setuju apa enggak? Ragu-ragu apa enggak? Belum satu masjid, baru 30 orang bilang enggak. Hadirin Allah muliakan, gimana? Setuju apa enggak? Uang penting apa enggak? Masya Allah. Loh benar, uang penting, tapi bukan yang paling penting. Justru kalau antum bilang nggak penting, diuji antum pulang dari sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, uang penting, tapi uang nggak bisa membeli semua hal. Yang bisa didapatkan oleh 3 atau dari 3 hal di atas. Harta, uang itu bisa membeli kasur yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, hadirin. Wih, tidur nyenyak itu mahal, hadirin sekalian. Saya kenal beberapa pihak, dan saya punya teman juga bahkan memberikan testimoni yang lebih dalam dari itu. Kata beliau, teman saya ini, Ustadz, semua ahli dunia yang saya kenal gak ada yang bisa tidur tanpa minum obat tidur, Pak Ustadz. Padahal kayaknya keterlaluan, kayaknya tuh. Udah pernah lihat belum orang kaya keterlaluan? Oh, itu. Ini dia bergaul dengan banyak pihak. Itu dia bilang, semua minum obat, gak bisa. Uang tuh bisa membeli rumah yang lapang, tapi uang tidak bisa membeli kelapangan hati dan jiwa kita. Gak bisa. Tanah bisa dulu pakai uang, tapi kelapangan hati gak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu Rasulullah SAW gak mungkin salah dalam memberikan arahan. Tidak mungkin SAW salah dalam memberikan jawaban. Bagaimana mungkin salah?
sedangkan beliaulah sosok yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan dengan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau, itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya apa harta yang terbaik, lalu Rasulullah SAW mengatakan lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun salihah atau zaujatun mu'minah tu'inu ala imanihi, maka itulah harta yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita kalau kita ingin bahagia. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita mengejar itu dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, itu harta yang bentuknya materi akan mengikuti kita dan akan mendatangi kita, hadirin. Itu yang harus kita yakini. Man kanatil akhirah wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi ambisinya, jama'allahu syamlah, maka urusannya Allah akan selesaikan. Allah akan bereskan masalahnya satu demi satu. Wa ja'alal ghina fi qalbi, maka Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Datang dunia itu, hadirin. Dunianya datang. Kenapa hidup kita berantakan? Karena kita lupa 3 hal ini. Kita lupa berzikir kepada Allah, kita lupa bersyukur kepada Allah, dan kita lupa mendidik istri kita agar menjadi istri yang solehah. Kita sibuk mencari harta, nggak dapat juga kadang-kadang. Hadirin yang Allah muliakan, ada sosok yang sangat menarik. Salah satu ulama besar yang hendaknya kita jadikan ibrah, karena beliau ini unik, hadirin. Ulama yang hidup di abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Beliau wafat di tahun 456 Hijriah. Beliau tinggal di Spanyol, hadirin. Siapa beliau? Siapa? Ini muka-mukanya nih muka-muka Spanyol, hadirin. Siapa? Siapa, hadirin? Saya kasih tahu namanya, antum sebutkan nama ininya ya. Saya sebutkan nama aslinya, antum sebutkan nama terkenalnya. Abu Muhammad Ali bin Ahmad Imam Al-Qurtubi. Masya Allah. Salah, hadir. Kita kasih hadiah. Apa hadiah buat antum? Kasih hadiah parfum. Karena berani, hadirin. Penuntut ilmu yang berani dulu. Salah urusan kedua. Masya Allah. Siapa? Imam
Ibnu Hazm atau Ibnu Hajem? Masya Allah. Kalau kasih parfum berarti benar salah? Benar, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hazm. Hadirin, Imam Ibnu Hazm tuh tahu Ibnu Hazm? Hah? Enggak? Hah? Tetangga? Kalau tetangga cuman sama nama doang, karena beliau sudah wafat tahun 500-an, sebagaimana sudah tahun 500-an, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Abad kelima, meninggal di tahun 456. Beliau itu komplit, hadirin, komplit. Kalau orang sekarang bilang full package, paket komplit. Beliau punya semuanya, bisa dikatakan, dalam kehidupan. Beliau jenius beliau. Cukup belum? Beliau kaya, hadirin, kaya sekali. Dan menariknya, beliau pun juga pernah merasakan hidup susah. Komplit nggak tuh? Pernah kaya, pernah susah juga. Beliau lahir dari keluarga besar, bapaknya menteri, hadirin. Bayangkan, bapaknya hidup di rumah yang sangat besar. Dan beliau pun punya kedudukan yang istimewa. Jadi bapaknya punya kedudukan, beliaunya punya kedudukan juga. Dan beliau pun sangat mengerti wanita. Karena waktu kecil beliau hidup di lingkungan wanita. Makanya beliau pernah mengatakan, tidak ada satupun yang beliau ketahui ya, jadi tidak ada ulama atau sosok yang paling tahu wanita daripada saya, kata beliau. Tahu dari A sampai Z, dinamika ibu-ibu, beliau tahu. Komplit nggak tuh, jamaah? Harta tahta wanita, khatam. Khatam. Dan di waktu yang sama pernah susah juga. Itu luar biasa dia. Jenius. Setelah beliau mengalami semua dalam kehidupan beliau, beliau menjelaskan rahasia kehidupan. Kata beliau, yang dicari oleh manusia, seluruh manusia, dalam kehidupannya adalah satu hal. Jadi semua manusia, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, mau perempuan, semua manusia itu pada akhirnya hanya cari satu hal. Itulah kesimpulan beliau dari ilmu yang sangat mendalam dan pengalaman hidup yang sangat komplit. Apa satu hal tersebut, hadirin? Hah? Itu beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Akhlaq was Siyar. Apa? Ini modal
nekat atau memang baca kitabnya hadirin? Untuk memastikan saya butuh kata-kata beliau secara letterlock. Satu kata majemuk. Biar kita bisa buktikan nih. Ini baca atau ilham hadirin. Hah? Apa inti dari ini semua kata beliau? Kata beliau jemaah sekalian, inti dari ini semua adalah tordul ham. Tordul ham. Apa arti tordul ham? Menghindari kesedihan dan menolak kesedihan. Semua aktivitas kita, semua yang kita perjuangkan, kenapa kita kerja, kenapa sebagian kita milih jadi pegawai, kenapa sebagian kita milih dagang, kenapa sebagian kita memilih jadi pengusaha, masuk ke dunia UMKM. Kenapa ada orang memilih jadi penuntut ilmu? Kenapa orang memilih bidang yang lain? Intinya tordul ham. Intinya adalah tidak mau hidup di dalam kesedihan. Yang dihindari oleh manusia adalah kesedihan. Semua itu hanya jalan, semua itu hanya sarana. Intinya adalah tordul ham. Catat nih hadirin, ini sosok yang udah khatam semuanya. Beliau nggak mengatakan yang dicari manusia adalah rumah mewah, bukan, kata beliau. Hadirin, nggak ada di antara kita yang lebih kaya daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini lebih jenius daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini yang lebih ngerti tentang wanita dibanding beliau. Dan ketika kita hidup susah, pernah ngerasain hidup susah nggak hadirin? Kapan? Ya sekarang Pak Ustadz gitu. Beliau juga pernah hidup susah. Dan mungkin pada fase beliau hidup susah lebih susah daripada kita atau sebagian kita di sini. Lalu kata beliau yang paling yang tujuan tordul ham. Dan kuncinya adalah iman dan amal soleh, zikrullah, hati yang bersyukur, dan kesolehan dan dukungan dari keluarga. Itu intinya hadirin. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ingat beliau nggak ngasal. Masih ingat nggak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita bagi tugas hadirin. Anda sebutkan ayatnya, suratnya, antum sebutkan ayatnya. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat berapa? Hadirin, kalau berani satu lawan satu, jangan keroyokan, angkat tangan bilang. 63. Yang lain 62. Yang lain
62 dan 63 hadirin. 62, 63. Jadi saya kasih parfum bagi 2. Loh kan setengah-setengah, nggak fair dong. Jawabannya 62, 63. Tentunya, tapi nggak apa-apa, kita kasih lagi nih. Mantap, kasih. Tadi siapa yang bilang 6? Tadi yang jawab tadi siapa? Coba angkat tangan tadi. Yang 62, Masya Allah. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, lihat Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali, tentang orang beriman, orang yang bertakwa, lalu Allah menjanjikan sesuatu untuk mereka. Allah janjikan apa dalam ayat ini? Harta yang berlimpah? Bukan. Kedudukan yang tinggi di masyarakat? Bukan. Allah janjikan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan hidup dengan rasa takut, paranoid dan kesedihan. Hadirin, catat baik-baik. Hanya orang-orang yang mengerti kehidupan yang paham ayat ini. Kalau banyak orang nggak tertarik dengar ayat ini karena nggak ada duitnya, nggak ada fulusnya, mereka nggak ngerti kehidupan. Hadirin, inti dari kehidupan itu hidup nggak sedih, itu tadi, hidup nggak takut. Hadirin, nggak takut. Itu yang dikatakan Ibnu Hazm. Makanya saya bilang Ibnu Hazm ini unik, luar biasa. Ini paket komplit. Jadi kalau beliau bicara tentang kehidupan, antum denger deh. Dia udah ngalamin semuanya beliau itu. Beda kalau kita yang dari lahir hidup miskin bicara tentang kekayaan. Bro, kekayaan tuh nggak penting. Ya orang akan ketawa. Ya lu karena nggak pernah kaya. Jadi cari justifikasi, cari alasan. Tapi kalau yang bicara kekayaan itu bukan inti dari segalanya. Terus kita lihat dia orang paling kaya di Rawalumbu, kan kita mikir ya, dia orang paling kaya dan dia bilang begini, pasti ada sesuatu. Ibnu Hazm rahimahullah ini level internasional, hadirin. Itu hal yang paling penting. Hadirin, apa arti kekayaan kalau antum ketakutan? Artinya apa arti kekayaan kalau kita ketakutan? Kira-kira ada enak-enaknya nggak? Oh, nggak ada enak-enaknya, hadirin. Orang yang sedang menikmati kenyamanan rumahnya yang harganya 100 miliar, rumahnya harganya 100 miliar, pas lagi santai-santai gempa, kira-kira masih bisa ganti channel TV nggak? Bubar, hadirin. Itu rumah 100 M nggak ada rasanya. Gak ada rasanya. Gak ada artinya kalau kita gak dapatkan ketenangan dan kenyamanan. Dan bagaimana cari mendapatkan itu semua? Lisanun dzakir.
qalbun syakir, dan istri yang soleha. Hadirin yang Allah muliakan, Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya, hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia, bagaimana biar tenang, bagaimana biar hidup gak ketakutan, bagaimana hidup gak sedih. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada temen nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka nggak ada yang nongkrong? Repot kita, hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, kita telepon, miss call terus, dia nggak ngangkat. Lu kemana aja, Mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon nggak bisa dihubungi. Suka begitu nggak, hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah, hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C, tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita nggak punya uang berantakan hidup kita. Enggak, hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau nggak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita nggak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita nggak mengingat Allah, kita nggak bersyukur. Dan begitu kita nggak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jujur, yang bikin kita nyesek, kesel, karena kita dizolimi, atau karena hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita? Gimana, hadirin? Yang bikin kita nyesek itu apa? Sebatas kita dizolimi,
atau karena kita ingatnya selalu ke pihak yang zolimi kita? Gimana? Sebatas kita dizolimi oleh orang mampu membuat kita nyesek apa tidak? Ibu-ibu, suami suka bikin ibu kecewa nggak? Masya Allah. Masya Allah. Tenang. Sebenarnya yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis, karena suami kita menzalimi kita, atau karena kita lupa sama Allah pada saat suami kita zalimi kita. Bu, ibu-ibu, yang bilang sering tadi siapa? Udah pulang Pak Ustadz. Oh, udah pulang. Hadirin, yang membuat kita nyesek itu bukan sebuah objek, bukan sebuah kondisi, bukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ibu-ibu, siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi SAW sempurna, yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Ibu-ibu pernah dengar Asia? Oke. Saya ingin tanya sama ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak? Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab loh ibu-ibu. Hah, Bu? Pak Ustadz, suaminya Asia tuh siapa sih? Tapi ya Pak Ustadz ya, saya rasa nih Pak Ustadz, suami saya lebih zolim Pak Ustadz. Pak Ustadz belum ketemu aja sama tuh orang. Bu, sezolim-zolim suami ibu-ibu, insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak Pak Ustadz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan namanya masih masa nama. Ini suami Asia itu namanya Fir'aun. Ya Allah, ada yang lebih zolim dari Fir'aun? Bayangkan, saking zolimnya nggak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun tuh, nggak ada. Itu udah simbol kezoliman itu loh. Tapi bacalah riwayat bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Disiksa hadirin, senyum beliau itu. Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau ingat sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, idh qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya.
wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Itu hadir. Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masya Allah, nggak ada. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi nggak ngaku hadirin? Alhamdulillah nggak ada juga. Sesusah-susah hidup kita sekarang, mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah, pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantai bahasa kita, dikasih ke anak-anak, diriwayatkan dijadikan mainan kayak binatang, lalu dibaringkan, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau, suka update status, dan Bilal tenang-tenang aja? Karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup, sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia, dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting jemaah. Hadirin, kekayaan itu konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka tapi rasa. Itu kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita atau angka di celengan kita, tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita. Nabi kita SAW bersabda, laisal gina an kathratil arad, innamal gina gina nafas, atau kama qala. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati? Pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu nggak kaya tapi dia merasa mendapatkan apa yang nggak pernah dimiliki orang. Makanya kan ulama dulu mengatakan apa? Sampai ulama sekarang, ulama kita mengatakan ahlu dunia, ahli dunia itu yakhrujuna minad dunia, mereka keluar dari dunia tanpa pernah merasakan yang paling nikmat dari dunia. Allahu Akbar. Jadi ahli dunia itu saat meninggal dunia, mereka ternyata belum pernah merasakan yang paling indah dari dunia. Itu ironi hadirin, itu ironi. Apa yang paling indah dari dunia? Kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Dan dengan kita mengenal Allah, kita jadi bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita.
La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, manusia itu lemah, suka jatuh, suka tergelincir. Maka kita butuh pendamping, hadirin. Dan di antara pendamping terbaik adalah istri yang solehah. Allahu Akbar. Hadis ini itu benar-benar ngangkat derajat ibu-ibu sekalian ke derajat yang sangat tinggi. Pertanyaannya tentang al-malu khairun, harta yang terbaik dan terberkah. Dan jawaban Nabi SAW, istri yang solehah. Dan istri yang selalu disandingkan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pada saat sebagian pihak menghargai seorang wanita dengan puluhan juta atau ratusan juta, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita itu di atas itu semua. Itulah yang terbaik, wanita solehah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, peran ibu-ibu sangat vital. Jadilah wanita soleha. Jadilah wanita-wanita atau istri-istri yang benar-benar membantu suaminya. Makanya dalam riwayat, tu'inuhu ala amri dinika wa dunyaka. Istri itu tugasnya adalah membantu suami dalam urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama dan urusan dunia. Bapak-bapak udah WA istrinya di atas belum? Catat yang bagian ini, catat, stabiloin, garis merah gitu jemaah. Tugas istri apa ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu ingin menjadi permata dunia dan akhirat yang nilainya lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan uang, emas dan perak, apa yang harus ibu-ibu lakukan? Udah bubar ibu-ibu ya? Yang harus dilakukan adalah perbaiki kesolehan dan bantu suami kita dalam masalah agama dan dunia. Gitu. Bantu dalam masalah agama dan dunia. Sebagian para ulama mengatakan pernikahan itu adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Rumah tangga itu adalah sistem tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan saling menyalahkan, bukan saling ributan hak, bukan saling ngedumel, tapi rumah tangga adalah saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu yang harus dicatat. Tugas istri yang soleha adalah bantu keimanan suami kita, bantu ketakwaan suami kita. Jangan sibuk nuntut hak ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu mentalnya nuntut hak, itu sama saja menurunkan kualitas dan nilai ibu-ibu sekalian.
dan nggak perlu ngaji kalau mental kita sebatas nuntut hak kita. Bedanya orang beriman, bedanya orang beriman dengan ahli dunia itu apa? Orang beriman itu fokus pada kewajiban, karena dia beriman Allah yang akan kasih hak dia, dan Allah nggak mungkin zolimi dia. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah, dia nggak yakin Allah mampu memberikan haknya secara total, jadi dia repot menuntut hak tersebut, dan hasilnya berantakan karena akhirnya tugas-tugasnya tidak terpenuhi dan haknya pun juga nggak dikasih sama orang. Jadi fokuslah dalam menuntut ilmu sehingga kita tahu apa kewajiban kita, dan dengan demikian Allah akan memberikan hak-hak kita. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, ingat sama Allah, dan lalu dengan ingat itu kita akan bersyukur kepada Allah, dan didiklah istri kita dengan baik. Hadirin sekalian, dan bagi wanita yang belum menikah, persiapkan diri kita untuk menjadi istri yang soleha, dan ingat tujuan atau tugas besar kita adalah mendukung suami kita agar dia bisa bertakwa, dia bisa beriman, dan akhirnya terwujudlah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, ana menikahi wanita yang dulu pernah berzina. Saat ini dia sedang proses taubat, tapi saya pernah mendapati dia coba kontak dengan mantannya lewat sosial media. Seorang psikolog mengatakan wanita tidak akan lupa dengan orang yang pertama berhubungan intim dengannya. Akhirnya saat ini saya tetap berusaha menerimanya jika taubat-taubatan nasuha, dan bersiap cerai jika ia futur kembali maksiat, sambil cari istri lagi yang masih perawan untuk poligami. Terima kasih jazakallahu khairan pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kenapa, artinya hendaknya kita lakukan atau hendaknya kita pastikan kriteria kita sebelum menikah. Kalau kita sudah menikah, maka konsekuensinya, jadi semua kriteria itu harusnya selesai sebelum menikah. Semua kriteria itu tuh harusnya selesai sebelum menikah. Nah, kalau sudah menikah, maka konsekuensinya kita harus menerima istri kita apa adanya, sebagaimana istri menerima suami apa adanya. Tutup lembaran lama dan buka lembaran baru. Itu yang pertama. Kecuali kalau ada ketidakamanatan, kita udah berusaha menetapkan kriteria, ternyata dia bohong dan baru ketahuan setelah menikah. Itu pembahasan lain. Dan bisa jadi kasus seperti itu, sebagian kasusnya bisa ke berpisah, khususnya masalah-masalah yang prinsip karena dibohongi dan tidak sesuai dengan fakta. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika istri kita mencoba mengkontak mantannya lewat sosmed, hendaknya kita cegah dan kita ingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Adapun sebagian pihak yang mengatakan wanita tidak lupa dengan orang pertama dia berhubungan intim, hadirin Allah muliakan, hal seperti ini nggak bisa sesederhana itulah. Sebaliknya. Emangnya laki-laki lupa gitu dengan siapa pertama dia berhubungan intim? Kan tapi kalau mungkin ada penekanan, hadirin,
Nabi kita SAW itu menikah dengan ummahat, apa, nama-nama besar yang kita yang merupakan ibunda kita. Yang gadis kan cuma Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berarti kan yang lain istri-istri Nabi SAW itu hubungan pertamanya bukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kedua belah pihak komit untuk bertakwa, komit untuk beriman, dan komit untuk menutup semua lembaran lama, maka insya Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong. Allah akan tolong. Lalu jika dia bersikap ana tetap berusaha menerimanya jika taubat dan bersiap cerai jika ia futur, masalahnya nggak sesimpel itu kok. Tugas kita tuh mendidik, hadirin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi ini bukan tentang menerima atau bersiap cerai, tapi butuh waktu untuk mendidik. Butuh waktu untuk mendidik. Apalagi kalau ada kekeliruan dari kita. Contoh, kita kan hadirin, kita nih hidup rela di Jabotabek misalnya. Dan kita tahu pergaulan di Jabotabek itu seperti apa. Artinya ketika kita memilih sosok pasangan dari masyarakat umum dan calon kita misalnya baru taubat 1-2 tahun yang lalu, alias dia punya background lah sebagai anak atau orang yang bergaul di Jabotabek, maka kita harus siap dengan semua konsekuensi gitu loh. Dan kita harus siap dengan the worst case skenario, skenario terburuk dari backgroundnya gitu loh. Kalau kita nggak mau ke arah sana, ya jangan nyari yang dari lingkungan ini, cari yang benar-benar steril dan seterusnya. Nah, sebagian kita hanya mau enaknya aja gitu loh. Enggak ada laki-laki sempurna, nggak ada perempuan sempurna. Itu yang harus kita camkan. Kalau kita ingin pokoknya aku tuh orang yang sangat cemburu, nggak terima segala macam. Ya udah, cari yang sesuai dengan kriteria Anda. Lalu yang terakhir, poligami memang ada tentu saja, dan itu salah solusi. Tapi hati-hati masuk ke ranah ini, karena ini nggak mudah, hadirin sekalian. Ini butuh ketakwaan, butuh keimanan, dan butuh kemampuan memimpin yang luar biasa. Adapun sebatas tidak puas dengan istri, lalu menjadikan ini pelarian, dikhawatirkan akan ada masalah. Makanya sebagian guru-guru kami, sebagian masyayikh itu sampai mengatakan begini, man sasan nisaa sasan nasa. Barang siapa yang bisa memanage wanita, dia bisa memanage masyarakat. Ngerti nggak maksudnya? Nggak? Belum pernah nikah? Barang siapa yang bisa mengatur wanita-wanita, maka dia akan bisa, dia punya kemampuan untuk mengatur masyarakat lebih luas. Karena mengatur wanita tuh nggak mudah, hadirin. Sangat sulit. Nah, kalau satu saja kita nggak bisa mengatur, hati-hati dengan dua, itu nggak mudah. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu pelik. Makanya terakhir saya ingin sampaikan, coba jujur dulu sama diri kita. Itu yang pertama. Perbaiki diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kita pasti ada faktor dosa-dosa kita. Surat Asy-Syura 30. Kenapa istri kita begini nih? Apa dosa saya? Jangan langsung meletakkan istri kita di kursi pesakitan dan kita jadi pihak yang benar semua. Jangan seperti itu juga. Oke, dia salah, tapi apakah kita juga bersih dari A sampai Z? Apakah kita nggak punya masa lalu? Apakah kita nggak punya skandal dulu? Apakah kita nggak punya kekhilafan? Bisa jadi itulah
balasan dari kekhilafan kita masa lalu. Yang kita pikir sudah clear, tidak. Rob kita kan nggak pernah lupa, hadirin. Coba evaluasi diri kita. Terus yang berikutnya, ngerti nggak kita konsep pernikahan? Salah satu hal yang dilupakan banyak orang dalam konsep pernikahan apa? Kata para ulama fikih. Kata para ulama fikih bahwa pernikahan bukan hanya tentang suka, tapi tentang kebutuhan. Kebutuhan. Makanya para ulama fikih diantaranya Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, beliau mengatakan sunnah li muhtajin mutikin lil uhab nikahu bikrin dzati dinin wa nasab. Nikah itu disunahkan bagi yang butuh, bagi yang butuh dan mampu. Maka menikah sangat berkaitan dengan kebutuhan. Kita pastikan dulu kita mengerti kebutuhan kita, baru setelah itu kita cari yang kriterianya sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesimpel itu. Banyak orang nggak berpikir ke sana. Makanya kita tahu bersama kenapa Jabir menikahi janda. Nabi SAW mengatakan halan bikran tulaibu hawa tulaibu. Kenapa nggak nikahin gadis? Anda bisa bermain dengan dia bisa bermain dengan kamu. Kenapa nggak gadis? Apa kata Jabir? Saya punya adik perempuan yang kecil-kecil. Lihat, beliau tahu kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan, kita harus evaluasi diri. Kebutuhan kita apa sih? Oh, saya butuh ini. Lalu kita cari. Dan jangan minta semuanya. Ketika Jabir sadar bahwa beliau punya anak yang punya adik-adik perempuan yang kecil-kecil, maka beliau harus memilih. Beliau harus memilih antara gadis dengan segala keistimewaannya, namun biasanya lebih muda dan tidak bisa mengemong atau merawat adik-adik perempuannya, atau milih janda yang beliau punya background, mungkin tidak semudah gadis, tapi dia bisa megangin ini dengan pengalamannya. Maka Jabir milih janda. Jadi ini menunjukkan bahwa pernikahan butuh kejujuran dan butuh mengerti apa yang kita butuhkan. Jangan kecewa nikah, nanti kecewa nikah lagi, nggak akan selesai. Dan Allah nanti nggak ridho sama kita. Dan akhirnya kita jadi contoh buruk di lingkungan, bukan hanya kepada kita, tapi kepada yang lain. Karena kita tidak menerapkan dengan benar. Dan butuh ketakwaan, hadirin sekalian. Walaupun kita bisa sadari juga masalah zina ini besar dan masih menghubungi mantannya itu juga masalah serius, tapi mungkinkah itu terjadi karena kita kurang menjadi pemimpin dan kurang dalam mendidik dan mengontrol istri kita. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, apakah yang dimaksud dengan kalimat dunia akan datang dalam keadaan hina? Itu artinya kita akan diberikan kekayaan apabila akhirat menjadi tujuan kita. Syukran jazakallahu khairan. Yang pertama, Allah akan kasih inti dari kenikmatan dunia, yaitu kebahagiaan, yaitu tordul ham, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, dan itu yang paling penting, ketenangan jiwa. Kata Syekhul Islam, fid dunya jannatun, di dunia itu ada surga. Yang barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Jadi artinya dunia akan datang, dia akan mendapatkan surga dunia, yaitu ketenangan jiwa. Dan kalau dia mendapatkan surga dunia, kaya atau miskin secara materi nggak ada isu. Kalau dia mendapatkan surga dunia, kaya atau miskin itu bukan isu yang besar. Apa kata Imam Syafi'i, hadirin? Imam Syafi'i mengatakan bahwa ulama itu ada yang kaya dan miskin. Dan ulama yang miskin adalah pilihan ikhtiari. Bisa dimengerti. Ulama itu ada yang kaya dan yang miskin, benar nggak? Yang kaya seperti siapa? Ibnu Hazm tadi. Terus Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah. Yang miskin seperti siapa? Imam Nawawi, Al-Baji, lalu Imam Syafi'i, Imam Ahmad miskin. Nah, ulama-ulama miskin tersebut, mereka miskin karena mereka yang memilih kemiskinan sebagai jalan perjuangan. Beda dengan kita. Mayoritas kita tuh miskinnya terpaksa, nggak ada opsi lain gitu loh. Gitu. Jadi gimana mau nggak mau ya kita hidup. Kalau ulama enggak. Jadi hadirin sekalian,
Orang-orang yang berkelas itu tuh punya kesempatan kaya tapi nggak diambil. Sebagaimana sebagian ulama memilih kekayaan sebagai jalan perjuangan mereka untuk mencari ridha Allah. Jadi kaya miskin itu sebuah jalan, sebuah sarana, bukan sebuah substansi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan bisa jadi Allah akan kayakan secara materi. Dan pada saat itu opsinya apakah kita memilih jalan itu atau kita tolak jalan tersebut. Imam Ahmad menolak, tapi seperti Laits, seperti Ibnu Mubarak dan seterusnya kaya. Dan nggak usah jauh-jauh. Abu Bakar kaya atau miskin? Kaya. Itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Lalu ulama ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan itu intinya. Wallahu ta'ala misal. Ustaz, saya sering merasa ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, khawatir terhadap kekurangan harta. Apakah ketakutan saya itu salah dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, salah hadirin sekalian. Itu karena kita lupa berzikir kepada Allah, kita lupa mengingat bahwa Allah Ar-Razzaq, dan Allah kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan penjagaan kalau kita menjaga hak Allah. Ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan pertolongan kalau kita menolong agamanya. Intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kita lupa mengingat bahwa Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu masalahnya bukan ketika kita lagi susah, masalahnya kita lupa sama Allah dan gak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, wanita saleh yang seperti apa yang menolong dunia ke suami? Contoh bantuannya seperti apa Ustaz, jazakallahu khairan? Contohnya Khadijah, hadirin, yang mendukung dakwah Nabi SAW dengan ini gitu. Kalau nggak punya uang gimana? Hadirin, senyum tulus kita itu ngebantu suami kita pada saat ia pulang ke rumah lagi capek, lagi letih dan seterusnya. Benar nggak bapak-bapak? Dalam banget loh antum bilang betulnya tuh bener-bener dari hati gitu. Itu benar, nggak usah ribet-ribet deh. Senyum, lalu tawarkan mau minum apa, mau makan apa. Makanya ada anekdot gitu lah. Kenapa banyak laki-laki kalau lagi ada masalah lembur jarang langsung pulang ke rumah, perginya ke tempat makan atau ke sebuah. Karena kalau langsung pulang ke rumah, pertanyaan pertama adalah kenapa baru pulang? Dari mana aja kamu? Gitu loh. Tapi kalau ke restoran atau ke klub, pertanyaan-pertanyaannya apa? Mau makan apa, Pak? Pakai jempol lagi, mau makan apa, Pak? Gitu. Pernah antum ke restoran, pertanyaan-pertanyaannya, kenapa baru datang ke sini? Pulang kita keluar ke tempat parkir cari makanan lain. Gak ada yang nanya, kenapa baru datang? Gitu. Selamat pagi, selamat malam, Pak. Gitu loh. Terus kita punya menu spesial nih, Pak. Gitu loh. Punya menu spesial. Gitu loh. Kalau ke rumah malam-malam ada makan apa? Umi, udah habis gitu lah. 10 menit lagi aku kasih kucing tadi. Udah nggak ada. Gimana? Itu halal duniawi itu ngebantu banget, sangat ngebantu. Ini hidup bukan tentang harta, hadirin, seringkali. Wallahu ta'ala, saya rasa cukup, sudah jam segini. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, dan semoga Allah memberkahi masjid ini dan menjaganya agar selalu makmur di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, dan di atas konsepnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.